Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi CASN ya, atau calon aparatur sipil negara di tahun 2024 ini, khususnya seleksi P3K ya. Jadi hari ini kembali ada informasi menarik berkaitan dengan seleksi P3K tersebut. Beritanya menyebutkan bahwa adilkah jika seseorang yang berstatus sebagai honorer tetapi tidak masuk dalam database BKN bisa mengikuti seleksi P3K di tahun 2024 ini. Jadi sebenarnya terkait dengan hal ini, kemarin pada video sebelumnya saya sudah sempat membahasnya ya, karena ada Ketua Dewan Pembina Forum Honorer yang merasa terzolimi jika honorer atau tenaga non ASN yang tidak masuk dalam database BKN bisa mengikuti seleksi P3K. Karena janji dari Menteri Pan-RB akan mengangkat 1,7 juta honorer yang masuk dalam database BKN. Tetapi kenapa tenaga non ASN yang baru bekerja 2 tahun dan tidak masuk dalam database BKN diperbolehkan melamar sebagai P3K? Dan kali ini ada berita yang menjawab terkait dengan hal tersebut gitu ya. Jadi honorer atau tenaga non ASN yang tidak masuk dalam database BKN pun ada yang mereka sudah berjuang sekian lama gitu ya. Artinya bukan mereka tidak mau untuk dimasukkan dalam database BKN, tetapi karena memang tidak memenuhi syarat gitu ya. Misal contohnya untuk jabatan atau formasi tenaga kesehatan gitu ya. Mereka rata-rata sudah berstatus sebagai pegawai BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Gajinya bukan berasal dari APBN atau APBD, sehingga tidak bisa masuk dalam pendataan BKN. Padahal sudah atau banyak tenaga BLUD atau pegawai BLUD yang sudah bekerja puluhan tahun gitu, bahkan hampir memasuki usia pensiun. Masa mereka tidak diperkenankan untuk mengikuti seleksi P3K? Kan tidak adil rasanya gitu. Jadi honorer yang sudah masuk dalam database BKN, ex tenaga honorer K2 tetap diprioritaskan. Kalau memang dalam satu instansi ada 2 jenis tenaga tersebut, pasti mereka yang diterima gitu. Tetapi kalau dalam satu instansi tidak ada ex THK2 dan honorer yang masuk database BKN, mau menerima siapa sebagai P3K? Jadi saya rasa keputusan Menteri Pan-RB sudah sangat adil dan sangat tepat, karena bisa mengakomodir semuanya tetapi tetap memprioritaskan ex THK2 dan honorer yang masuk dalam database BKN. Dan untuk lebih jelasnya, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya, berkaitan dengan perjuangan para honorer atau tenaga non ASN yang tidak masuk dalam database BKN. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan honorer non-database BKN bisa ikut seleksi P3K 2024. Adil atau tidak sih? Diberitakan oleh cpnn.com ya. Kita coba bacakan. Kita langsung menuju ke perjuangan dari para honorer non-database ya. Perjuangan honorer non-database BKN. Adanya ketentuan tersebut sudah tentu menjadikan persaingan perebutan kursi P3K 2024 kian ketat, karena honorer non-database PKN juga bisa ikut mendaftar. Bagi para honorer non-database PKN, ketiga Kepmen Pan-RB tersebut menjadi berkah karena punya kesempatan naik status menjadi ASN P3K. Sebelumnya, para honorer tercacar itu juga sudah melakukan perjuangan agar diberi kesempatan ikut seleksi P3K 2024. Bagi mereka, tidak adil jika hanya honorer yang masuk database BKN yang boleh ikut seleksi P3K 2024. Padahal ada yang sudah belasan tahun hingga 20 tahun mengabdi, kata Ketua Umum Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes Sepri Latifan saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 2 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Senayan, Rabu 19 Juni 2024. Pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 2 DPR Junimart Girsang itu, Sepri menjelaskan, honorer yang masuk database BKN 2022 merupakan honorer yang sumber penggajiannya
dari APBN atau APBD. Adapun honorer yang tidak masuk database BKN karena gajinya bersumber dari Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah. Karena itu, Sapri menilai pemerintah tidak bijak jika hanya honorer yang masuk database BKN saja yang diangkat jadi P3K. Ketua DPW Aliansi Honorer Nasional Provinsi Riau, Eko Wibowo mengatakan, banyak honorer yang masa kerjanya di atas 5 tahun malah tidak masuk pendataan BKN. Mereka tidak masuk database BKN karena bukan tidak mau didata. Banyak yang tidak dapat info apa-apa loh soal pendataan BKN ini, kata Ekowi. Sapaan akrab Eko Wibowo kepada cpnn.com Senin 29 Juli 2024. Anggota Komisi 2 DPR Gus Pardigaus menduga sebagian honorer yang tidak masuk database BKN merupakan korban kezaliman. Saat rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah forum honorer di Kompleks Senayan, Parlemen Jakarta, Senayan, Rabu 19 Juni, Gus Pardi mengatakan ada oknum-oknum pejabat di daerah yang sengaja menghambat honorer tertentu agar tidak bisa masuk database BKN. Orang yang sudah bekerja 5 tahun berturut-turut malah tidak masuk database BKN, kata Gus Pardi, sembari menyebut jumlah honorer yang tidak masuk database BKN sekitar 3 juta orang. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan perjuangan para honorer non-database BKN gitu ya. Jadi tentunya ada banyak honorer atau tenaga non-ASN yang tidak masuk dalam database BKN yang pantas untuk diangkat jadi P3K. Contohnya tadi tenaga kesehatan. Saat ini saya rasa untuk tenaga kesehatan sudah sangat sedikit lah ex-THK 2 dan yang memenuhi syarat masuk dalam database BKN. Karena tadi statusnya BLU atau BLUD dan mereka tidak digaji dari APBN atau APBD sehingga tidak bisa masuk dalam pendataan BKN. Apa mereka tidak pantas untuk diangkat jadi P3K itu? Jadi saya rasa keputusan Menteri Pan-RB yang dikeluarkan sekarang terkait dengan seleksi P3K sudah sangat adil dan bisa mengakomodir semuanya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.